Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Reski dengan NIM 2202011045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang mungkin sering dianggap remeh oleh banyak orang, namun memiliki dampak yang cukup besar terhadap hak-hak individu, terutama perempuan. Topik yang dimaksud adalah catcalling, yaitu perilaku menggoda atau memberi komentar yang tidak diinginkan terhadap seseorang di ruang publik, seringkali dalam bentuk komentar fisik atau lain sebagainya. Bagi sebagian orang, catcalling mungkin terasa seperti hal yang biasa atau bahkan dianggap sebagai pujian. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, perilaku ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pelecehan verbal yang dapat merendahkan martabat seseorang dan menciptakan rasa tidak aman. Oleh karena itu, kita perlu membahas lebih jauh tentang bagaimana catcalling dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan yang patut mendapat perhatian lebih dalam masyarakat. Di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang catcalling secara langsung, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya dapat dijadikan dasar untuk memandang catcalling sebagai pelanggaran HAM ringan. Beberapa pasal yang relevan diantaranya yaitu pasal 281 KUHP yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat tidak senonoh di tempat umum dapat dikenai pidana. Meskipun tidak secara langsung mengatur catcalling, pasal ini bisa dijadikan dasar untuk menuntut tindakan yang merendahkan martabat seseorang di ruang publik. Dalam video wawancara ini, saya akan berbicara dengan beberapa narasumber yang memiliki pandangan dan pengalaman terkait catcalling untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana fenomena ini terjadi serta bagaimana kita bisa mengatasi dan mengubah persepsi masyarakat tentang catcalling. Mari kita simak bersama, dan semoga video ini dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk pelecehan di masyarakat, termasuk catcalling. Baik, sebelum saya memulai wawancara, bisa saudari sebutkan nama saudari terlebih dahulu? Nama saya Ardia Regita Cahyani. Baik, jadi wawancara saya kali ini yaitu berhubungan dengan pelanggaran HAM ringan, yaitu catcalling. Menurut saudari, catcalling itu apa? Catcalling adalah bentuk pelecehan, bentuk verbal atau pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara menggoda, menghina atau melecehkan orang lain di depan umum. Terus menurut saudari bagaimana cara menangani catcalling tersebut? Apabila sudah keterlaluan, kami harus wajib melapor ke pihak yang berwenang dan jangan takut untuk tidak melapor jika terjadi. Baik, terima kasih. Baik, pertama-tama silakan saudari perkenalkan nama saudari. Nama saya Ninurul Issa. Jadi wawancara saya kali ini terkait catcalling atau pelecehan verbal yang dimana hal tersebut itu termasuk dalam salah satu pelanggaran ringan dalam HAM. Menurut kakak apa yang terlintas di otak kakak kalau mendengar kata catcalling? Sepengetahuanku tuh catcalling kayak kata-kata tidak sopan yang biasanya itu ditujukan untuk perempuan. Contohnya itu hey cantik kayak gitu tuh, atau yang kayak muka cantik sekali, ndak apa lain-lain kayak gue kalau ndak pakai make up, atau kata-kata yang bilang bagusnya cara tak jalan, kayak tidak sopan, kata-kata yang tidak diinginkan, ndak sopan, kemudian buat orang tuh ndak nyaman. Baik. Kemudian menurut kakak cara menangani hal tersebut bagaimana? Kalau jadi korban catcalling gitu, menurutku pertama harus kita tenang, jangan kita kasih respon yang kayak bisa perkeruh situasi di situ. Yang kedua itu kalau kita rasa aman sama nyaman, bisa kita langsung tanya pelakunya, bilang tidak sopan ini tindakan tak, tidak sopan kata-kata tak, mengganggu. Yang ketiga itu kalau kita rasa tidak nyaman merasa terganggu bisa kita langsung lapor ke pihak berwenang. Baiklah, sebelum saya memulai wawancara kali ini, bisa kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Oh baik, perkenalkan nama saya Bella Mutiara Putri. Baiklah, jadi judul wawancara saya kali ini yaitu mengenai tentang catcalling. Jadi apa yang kakak ketahui tentang catcalling?
Baik, menurut saya pribadi catcalling itu merupakan suatu tindakan pelecehan ya, yang dimana korbannya tentu banyak perempuan. Catcalling itu biasanya berupa siulan atau hal-hal yang dilakukan pelaku sehingga menarik perhatian korban, dimana membuat korban tuh merasa diperhatikan. Jadi selama itu maksudnya kayak apakah kakak pernah menjadi korban atau saksi dari catcalling tersebut? Ya, tentu pernah jadi korban dan pernah menjadi saksi. Bagaimana perasaan kakak ketika hal tersebut terjadi? Tentu merasa terganggu, sangat terganggu, dan juga timbul beberapa dampak di mana saya merasa cemas untuk melewati jalan tersebut kembali, atau merasa cemas jika ketemu dengan pelaku. Nama ibu? Nama saya Mila. Bagaimana pandangan ibu terkait catcalling? Menurut saya catcalling perbuatan tidak baik, tidak sopan untuk anak-anak zaman sekarang. Bagaimana cara menanganinya menurut ibu? Kalau menurut saya memberikan nasihat kepada orang yang bersangkutan kalau perbuatannya itu tidak baik, tidak sopan juga. Baik, sebelum saya memulai wawancara, bisa saudara perkenalkan nama saudara terlebih dahulu? Nama saya Andi Mugna. Baik, jadi wawancara saya kali ini mengenai pelanggaran HAM ringan, yaitu catcalling. Menurut saudara, apa sih catcalling itu? Catcalling menurut saya adalah tindakan atau perbuatan yang ditujukan kepada wanita yang biasanya itu melecehkan atau melanggar privasi orang lain, atau menuju kepada individu tertentu yang dimana apakah itu tentang kekurangan atau kelebihan seseorang, yang dimana orang itu bisa merasa risih terhadap perbuatan tersebut. Dan biasanya hal ini terjadi pada wanita, dan biasanya lebih sering atau lebih marak terjadi di tempat-tempat umum seperti toko-toko atau kafe atau tempat perkumpulan yang lainnya. Baik, menurut saudara, bagaimana seharusnya laki-laki bersikap jika melihat temannya melakukan catcalling? Jika teman saya atau teman terdekat saya melakukan catcalling, maka saya akan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut, karena menurut saya itu sebuah kemungkaran yang dimana kita terusnya umat Islam sudah diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya kita harus mencegah kemungkaran tersebut, karena itu adalah termasuk pelanggaran HAM yang ringan gitu. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari beberapa hasil wawancara yang saya lakukan yaitu catcalling atau salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan ini masih sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut tentu menjadi salah satu tindakan yang sangat meresahkan bagi sebagian besar masyarakat yang mengalami atau bahkan hanya sekedar menjadi saksi dari tindakan tersebut. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa catcalling tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan membangun budaya ketidakamanan di ruang publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa meskipun catcalling mungkin tampak ringan, dampaknya bisa sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Ingat ya teman-teman, hal yang mungkin menurut kita sepele itu belum tentu juga sama menurut orang lain. Jadi, sebelum bertindak, sebaiknya teman-teman berpikir terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, semoga video ini dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk pelecehan di masyarakat termasuk catcalling. Wabillahi taufik wa dawat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.